Hai, Mike di sini. Hari ini kontennya sedikit berbeda dari biasanya. Kita biasanya upload video, tapi ini pertama kali kita live karena channelnya lagi dibajak sama Lenovo dalam acara ngeteh bareng Lenovo. Jadi hari ini kita bakal bahas bareng soal namanya monitor gaming. Tapi karena ini acaranya bareng-bareng, saya serahkan dulu pada Mas Rio. Nah, kita sebetulnya bukan ngebajak, kita bermain-main di sini. Kita mampir ke channelnya Nerd Reviews, ke channelnya Mike. Kita bakal ngomongin tentang monitor gaming karena sebetulnya dari komponen komputer gitu ada juga yang penting, yaitu sebuah monitor. Iya, gitu kan Mike ya? Betul sekali. Dan hari ini kan kita bermain-main di acaranya di channelnya Mike, di Nerd Reviews, ngetek bareng Lenovo. Jadi ada baiknya kalau kita ngetek dulu dong. Oh ya ngetek. Tapi iya. Kan nggak boleh. Jadi tumpah. Nggak boleh buka masker nih, jadi kayak pura-pura aja. Jadi kita juga taat dengan protokol kesehatan di sini. Kita juga sudah masuk ke season 2 di tahun 2021 ini. Buat teman-teman mungkin yang belum sempat nonton episode-episode kita yang sebelumnya, boleh cek setelah nonton episode yang ini di YouTube-nya Lenovo, dilihat di bagian playlistnya itu kita banyak bahas hal macam-macam tentang komputer, tentang laptop dan lain-lainnya gitu. Nah, udah 2 season ya, udah kayak anime aja nih. Iya dong, semoga bisa sampai 1.500 season nanti kita ininya, gitu, wishlistnya. Tapi sebelumnya kita juga pengen ngasih tahu kalau nanti kita tuh akan ada quiz. Jadi buat teman-teman yang nonton live-nya, coba diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik, nanti kita ngobrolin apa aja, karena pasti jawaban dari soal yang akan kita kasih itu berhubungan sama yang kita bahas hari ini. Hadiahnya itu ada voucher MAP senilai Rp300.000. Ini masing-masing untuk 2 orang pemenang. Oke, jadi hari ini bukan cuman gua sama Mike aja, tapi sudah kedatangan teman-teman yang lain nih Mike. Ya. Sudah ada Mas Rudi dari Lenovo Indonesia. Apa kabar Mas Rudi? Baik. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Sehat. Ada Mas Joni juga selaku General Manager Visual PT Paron Indonesia. Halo. Tadi pas offer Mas Joni, woi pas gini, halo. Halo nih Mas Joni. Gimana Mas, apa kabar? Sehat juga ya? Sehat ya? Baik ya. Karena kan sehat sekarang yang paling penting Mas ya. Betul Pak. Betul. Nah, kalau tadi kita sempat mention hari ini kita akan ngomongin monitor untuk gaming. Jangan salah pilih monitor. Nah, gue pengen nanya-nanya juga nih sama Mike dan juga Nerd Reviews. Kalau kita flashback ke belakang nih, Mike. Terbentuknya gimana sih Nerd Reviews itu? Nerd Reviews terbentuknya dari dulu itu iseng sebenarnya. Iseng-iseng berhadiah nih ya? Iya, dulu zaman kuliah saya sendiri sebenarnya udah seneng yang namanya bikin film. Kayak ikut-ikut lomba film, iseng-iseng bikin video buat teman. Jadi emang cita-citanya menjadi filmmaker? Awalnya sih begitu, cuma kayaknya YouTube lebih menarik ya, kayak bikin video-video. Lebih menarik apa lebih cuan? Akhirnya ketemu tuh sama yang namanya Rizky. Rizky host kita juga kan. Kita hostnya kan sebenarnya berdua. Aku ada sama Rizky. Nah itu dulu Rizky teman SMA, ketemu lagi pas zaman kuliah, pas reunian gitu. Rizky bikin channel yuk, kita kayak gabut nih kuliah kan. Daripada skripsi nggak punya hobi lain gitu, ya udah bikin channel. Udah. Tapi ternyata asik juga ya punya channel YouTube. Iya. Udah bahasnya asik teknologi. Kan? Asik kan? dulu belum mikir uang itu. Masih iseng-isengan. Nah, habis lulus kuliah, udah baru mulai serius. Mulai serius, bikin video terus. Kok kayaknya enak ya di sini? Padahal dulu saya kuliahnya tau nggak apa? Apa? Farmasi loh. Loh, gitu. Sekarang malah itu kepake banget tuh. Iya. Di era seperti sekarang ini. Tapi justru udah pindah haluan. Nah, pindah haluannya atau banting setirnya tadi kan kuliahnya farmasi. Niatnya pengen menjadi filmmaker gitu ya. Gitu. Tiba-tiba bikin konten dan ngebahas teknologi. Itu gara-gara apa?
banting setirnya? Sebenarnya kalau yang namanya teknologi udah dari dulu hobi sih. Dari zaman sekolah, dari kecil udah emang seneng perkembangan teknologi, ngikut-ngikutin. Rizky juga dari dulu SMA kita pulang sekolah ngomonginnya ya kalau nggak HP, PC, smartphone gitu. Udah ngulik banget dari dulu berarti udah seneng, lumayan seneng teknologi sih. Dulu bahkan kayak pagi-pagi udah bacanya berita tentang teknologi gitu. Padahal sekarang giliran udah jadi reviewer kayak biasa aja, malah udah kayak bosen. Pagi-pagi login game aja deh. Nah itu, berarti kalau misalnya ada kata-kata bosen walaupun emang mengerjakannya suka gitu ya, tapi mungkin kalau emang jatuhnya udah dalam tanda kutip kerja, ada tuh rasa mungkin bosennya segala macamnya gitu pasti, kan. Ngatasinnya gimana? Ngatasinnya sih pasti cari hobi-hobi baru lah. Misalnya kalau udah tiap hari ngurusinnya itu PC, laptop, smartphone, sekali-sekali rakit Gundam lah atau apa gitu harus ada sedikit hidup untuk sendiri lah. Betul. Gitu. Pergi sama pacar gitu kan juga, refreshing gitu kan. Refreshing lah. Sebagai seorang tech reviewer, ini kan berarti lo mereview satu gadget gitu kan, satu device mungkin yang berdasarkan opini pribadi, berarti kan subjektif gitu ya. Pernah nggak sih kalau seorang tech reviewer itu dapat atau ada hatersnya? Haters dalam rangka tahu nih Mike nih, misalkan gitu, ada nggak? Sebenarnya sih lebih ke kadang-kadang kita ya namanya orang bisa salah kan. Betul. Salah kasih info, kadang-kadang kita cari infonya salah atau gimana. Tapi pasti kalau misalkan ada subscriber yang komen, oh ini menurut saya salah bla bla bla, ya kita siap diskusi sih. Betul. Karena ini ruang publik juga gitu ya. Kita kan juga pasti tahu kan, yang namanya subscriber mungkin punya barangnya atau pernah punya pengalaman lain dengan device tersebut yang nggak selaras dengan kita, ya pasti kita open sih. Betul. Diskusi. Jadinya diskusi berarti ya. Diskusi. Nah kalau tadi kan Mike lagi pusing soal kerjaan, dia refreshingnya ngerakit Gundam gitu. Mas Rudy sendiri kalau misalkan lagi mungkin, lagi penuh banget nih otaknya dari segi kerjaan, refreshingnya ngapain Pak Rudy? Kalau saya kebanyakan paling ya listening to music, sama yang belakangan kayaknya saya belajar masak. Oh gitu. Dari Akademi YouTube ya? Masakannya udah sampai level apa nih sekarang Pak Rudy? Udah bisa apa aja? Masih beginner sih. Oh gitu ya, mie instan ya? Iya bisa. Itu mah gak usah pakai nonton YouTube juga udah bisa. Pak Joni sendiri gimana Pak? Kalau misalkan lagi pengen refreshing, lagi penat gitu, mungkin biasanya ngapain? Kalau saya sendiri goes ya. Oh sepedaan. Kita goes ke banyak ke arah ke pegunungan. Oh. Karena kan pegunungan itu kan penghijauan. Betul. Jadi kita lihat hijau-hijau kayaknya fresh gitu. Iya. Lihat hijau-hijau di monitor sama asli kan beda Mas ya. ya itulah salah satunya yang buat kita otak jadi fresh. Betul. Mungkin itu juga bisa dibilang me time-nya Pak Joni itu ya, sepedaan ke gunung. Betul, gitu ya. Iya. Tapi lebih sehat daripada saya ya. Saya di kamar mulu. Nah berarti kalau Mike dengan adanya sekarang anjuran untuk melakukan kegiatan di rumah aja, social distancing, nggak sulit ya adaptasinya ya? Ya, iya sih, karena kan namanya kerja di rumah terus, syuting di rumah, editing di rumah, dari dulu jadi hermit terus gitu. Nah, gue yakin banyak banget teman-teman mungkin juga yang nonton live-nya, yang punya dari dulu impian untuk bisa melakukan semua pekerjaannya dari rumah gitu, nggak perlu macet-macetan datang ke kantor segala macam. Sebagai orang yang udah melakukan itu mungkin udah bertahun-tahun gitu ya, enaknya dan nggak enaknya tuh apa? Sebagai orang yang dari dulu ngantornya udah di rumah. Kalau bicara soal enak sih enak ya, karena kan nggak perlu mandi juga bisa. Bangun tidur langsung kerja bisa. Terus sambil sarapan kerja bisa. Nggak enaknya sih paling nggak kurang jalan-jalan aja. Oh. Mobilitasnya jadi kurang gitu ya? Kadang-kadang mesti inget gitu loh, mesti inget. Oh hari ini harus jalan sekian langkah. Gue mesti keluar dulu ke Indomaret balik lagi. Kalau nggak muter-muter ruang tamu gitu. Kalau nggak gerak-gerak sama sekali. Otot mengecil. Iya benar. Kalori nggak kebakar. Betul. Mood kerja juga jadi nggak enak ya. Yang penting sih hidup harus balance ya. Nah. Walaupun kita hanya di rumah, sesekali mesti cari sinar matahari. Betul. Mesti bersosialisasi. Kalau misalkan lagi nggak bisa ketemu temen ya minimal interaksi video call atau apa, ngobrol di internet gitu. Catching up gitu ya. Jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri lah. Tapi kalau ngomongin soal kesibukan kan pasti Mike adalah tipe orang yang kerjanya selalu depan monitor. Ya dong. Betul sekali. Berarti kalau misalkan ngomongin soal monitor, tren monitor belakangan ini menurut Mike kayak gimana sih trennya?
Tren monitor sebenarnya banyak ya, karena yang kebutuhan orang itu macam-macam. Betul. Ada yang kebutuhannya gaming, ada kebutuhannya misalnya saya video editing, ada yang kebutuhannya cuma nonton Netflix, gitu. Ngedit foto misalkan, gitu-gitu kan. Ada yang desain 3D harus akurasi warnanya harus cocok sama printernya, gitu kan beda-beda. Tapi tren monitor sekarang sih kalau gaming ya, kita bicara nih gaming, itu rata-rata refresh rate tinggi, terus juga punya misalkan adaptive sync, sejenis G-Sync dan lain-lain, dan yang pasti latensinya rendah. Begitu. Maksudnya gimana caranya bikin monitor yang dimana kita responsnya itu paling cepat, kita bisa bereaksi lebih cepat daripada musuh gitu di situ. Selangkah lebih depan daripada musuh gitu ya? Pasti. Kalau tadi juga Mike bilang banyak orang peruntukannya pasti kan untuk kebutuhannya berbeda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang gaming, entertainment, nonton film, ada yang editing segala macam. Mike sendiri biasanya memakai monitor gitu untuk apa kebutuhannya? Kalau editing video pasti jelas ya, editing video jelas. Kalau nge-game sebenarnya nggak begitu sering sih saya, tapi saya punya temen yang banyak yang profesional gamer juga, atlet e-sport gitu. Atlet e-sports. Jadi kayak ya tahu 1-2 hal lah soal monitor gaming pastinya. Karena ya cukup di sekelilingnya Mike juga orang-orangnya gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya requirement monitornya sederhana. Yang penting layarnya bagus, kontrasnya bagus, warnanya juga cocok gitu. Jangan sampai kita bikin warna merah situ jadi keluarnya hijau kan. Ini antara kita atau monitornya buta warna nih gitu kan. Yang penting sih enak dilihat mata lah, jangan sampai bikin sakit mata gitu. Secara ukuran gimana? Prefer yang gimana? Yang cukup aja yang kecil atau yang gede atau yang gimana? Kebetulan ruangannya kecil sih. Ruangan kecil jadinya 24 inch sebenarnya cukup. Udah cukup banget ya. Udah cukup banget. Kadang-kadang kalau 27 inch ke atas juga bingung gitu, yang ada kedeketan. Iya benar. Capek juga tuh mata ya. Jadi again, kalau kita bicara memilih dalam milih monitor ya, jangan sampai salah beli itu yang pertama ukuran. Jangan sampai kegedean atau kekecilan. Misalkan kita punya ruangan apartemen yang kecil, jangan maksain punya layar 30 inci ke atas gitu. Kan pasti nggak muat. Betul. Atau terlalu dekat. Jadi belum tentu kita beli monitor paling mahal itu yang paling bagus. Gitu. Belum tentu itu yang ideal buat kita gitu ya. Ideal buat kita. Sesuaikan sama ruangan. Ukuran. Kalau misalkan cocoknya 24-25 ya belinya di segitu. Kalau cocoknya 27 ya segitu. Itu pertama kan tadi ukuran. Kedua adalah kita bicara resolusi. Resolusi namanya monitor macam-macam. Paling umum Full HD kalau kita bicara monitor gaming. Karena semakin tinggi resolusi, semakin berat juga biasanya untuk komputer tuh ngejalanin. Jadi misalnya di Lenovo ini kan ada ya monitor yang Full HD, ada monitor yang QHD, ada yang UHD 4K. Nah, kalau misalkan kita mainnya game-game kompetitif yang kayak macam Valorant, CS:GO, buat apa resolusi tinggi-tinggi banget? Yang penting kita bisa dapat FPS tinggi di situ tanpa membebani komputer terlalu berat. Itu udah cukup tuh ya? Iya, udah cukup. Jadi kalau kita beli monitor yang Full HD aja, kalau untuk game-game casual udah cukup. Kecuali kalau kita mau main game yang AAA, yang lebih berat, kita nggak perlu FPS tinggi-tinggi, tapi pengalaman visual yang paling wah gitu. Kayak misalkan kita mainnya Cyberpunk, apa sih game-game yang sekarang lagi populer gitu? Forza gitu, game-game balapan. Enak kalau punya layar yang curved, gede. Mungkin tahun lalu kayak Red Dead Redemption gitu misalkan ya? Iya, itu baru enaknya punya layar yang resolusi tinggi, misalnya QHD. Tapi sekarang pun yang namanya resolusi tinggi itu biasanya juga punya hertz yang kenceng. Misalkan ada yang 144, ada yang 120, ada yang 165 gitu. Tergantung kebutuhan dan budget disesuaikannya. Nah, kalau ngomongin sekarang tipe-tipenya udah seperti itu, tapi kan kalau kita ngaca mungkin ke beberapa tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun lebih, pasti kan secara trennya mungkin berbeda, teknologinya pun juga berbeda. Nah, Mas Rudi, perbedaannya teknologi monitor dulu sama sekarang poin-poinnya apa aja sih, Mas? Yang pasti sih lebih ke spesifiknya ya, Mas. Kebutuhannya. Misalnya kita butuh buat desain. Saat ini kita ada monitor yang sRGB-nya tinggi. Nah, itu memang khusus buat desain. Kemudian kalau memang kita di rumah, kita sering work from home, pasti user akan cari yang eye care. Yang ada teknologi eye care-nya. Nah, kenapa? Karena ya dia akan lihat monitor kan dalam waktu yang lama. Jadi dia butuh satu kenyamanan. Next mungkin relate ke gaming ya dia akan cari yang FPS-nya ya refresh rate sama itunya tinggi.
Kalau dari segi customer nih, Pak Joni, biasanya orang-orang gitu nyarinya yang kayak gimana sih monitor? Kalau selama ini customer, saya tanya dulu ke customer. Kegunaannya untuk apa dulu? Oke, kebutuhannya apa nih ya? Ya, banyak customer selalu salah menangkapi ya. Seperti saya ada pengalaman, saya mau beli monitor, cuma beli aja. Oke. Tapi pas waktu saat dia pakai, dia nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau yang dia gunakan. Ya, saya selalu tanya untuk apa, misalnya untuk gaming ya kita arahkan ke gaming. Kalau untuk office kita ke office. Itu sih selama ini ya pelanggan saya. Yang saya tanggapi gitu ya. Ya itu sih. Berarti dibalikin lagi ke customernya, ini peruntukannya buat apa? Ya gitu itu ya. Jangan salah dia salah beli untuk dia nggak sesuai dia yang dia pakai gitu loh. Betul. Ya, itu sih. Tadi tuh kan banyak poinnya yang disebutin sama Mike juga dari segi mungkin ukurannya segala macamnya. Nah itu kalau nggak tepat jadinya nggak enak gitu. Jadi mubazir juga bagi dia gitu. Ternyata Pak Joni lagi, Pak Joni nih gimana sih nyuruh saya beli ini, bukan gitu Pak ya? Betul. Kalau dari penikmat channel Nerd Reviews tadi kan seperti lo bilang juga Mike, kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang opininya mungkin sedikit berbeda sama lo, kan pasti jadinya diskusi gitu. Makanya kan sekarang ada istilah kan mendang-mending gitu. Nah, gue review barang A, bilangnya mending B, giliran gue review barang B mending A. Gitu. Pokoknya kontra terus gitu ya. Nah kalau dari penikmat Nerd Review sendiri, kira-kira mereka tuh punya pertanyaan atau mungkin kebutuhan monitor tuh yang seperti apa sih? Rata-rata kayaknya nggak tahu ya. Kalian sendiri kebanyakan pasti main game kan? Iya. Kalau di komputer, di PC pasti main game. Bisa dianggap kalian pasti ngerjain tugas kuliah. Tugas kuliah mungkin banyak yang mungkin kuliahnya arsitektur, desain apa DKV gitu dan lain-lain. Itu semua kan beda-beda, tapi menurut kami sih yang paling bagus ya monitor itu adalah monitor yang enak dipakai gaming, sekaligus enak juga dipakai buat nonton, buat desain. Jadi dapat semuanya dalam satu paket. Jadi yang versatile buat semuanya bisa gitu ya? Iya, versatile. Jadi biasanya sih monitor yang seperti itu biasanya sedikit lebih mahal dari monitor biasa, tapi punya pertama refresh rate tinggi, response time yang kecil untuk main game, dan juga punya akurasi warna tinggi atau gamut soalnya kita gamut warna yang tinggi. Kalau kita bicara sRGB itu semakin tinggi kan semakin banyak warna yang bisa ditampilin. Jadi mestinya semakin akurat kalau untuk dipakai desain dan kawan-kawannya. Oke. Nah kalau misalkan tadi tuh kayak ada customer yang datang ke Pak Joni, misalkan gue gitu yang bener-bener nggak tahu nih mau cari monitor yang kayak gimana ya gitu. Sedangkan kebutuhannya pun juga mungkin main game iya, kerja juga iya gitu. Jadinya perbedaan monitor untuk gaming sama monitor yang mungkin non gaming itu sebetulnya apanya sih? Kalau kita bicara soal perbedaan sih pasti kalau kita masuk in-depth ya kayaknya agak terlalu banyak gitu harus dibahas, kayak misalkan contrast ratio, delta I, itu terlalu teknis lah kalau kita bicara sekarang. Tapi segmennya sekarang rata-rata kan yang ngedit video, desain grafis rata-rata kan juga orang-orang biasa, mahasiswa atau orang di kantor yang lagi dikasih tugas ngerjain logo atau apa, atau side joban gitu kan. Yang penting sih warnanya sRGB tinggi, misalnya 100% sRGB, 99% sRGB itu sudah sangat cukup. Dan resolusi Full HD atau QHD itu juga sudah cukup intinya. Tapi monitor kan fiturnya juga banyak ya. Misalnya ada monitor yang bisa diatur-atur angle-nya buat lebih ergonomis. Ada yang monitor yang punya fitur eye care dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Pak Rudi. Nah, itu Pak Rudi, gue juga pengen tanya tuh, perbedaan monitor gaming sama yang bukan buat gaming gitu sebetulnya apa? Pak Rudi mungkin mau nambahin? Pak, saya tambahin mungkin lebih ke ada tambahan eye care technology mungkin. Di monitor, mungkin di beberapa monitor mungkin nggak ada ya, tapi di monitornya Lenovo kita rata-rata ada eye care technology sih. Jadi udah dibikin nyaman lah gitu ya buat di mata gitu ya. Soalnya kan makin banyak orang yang kerja di depan monitor. Sangat penting sih kalau punya fitur yang dimana kita jadi nggak lelah gitu. Depan monitor. Apalagi kalau kerjanya banyak, deadline segala macam sampai begadang kan, berat juga tuh kalau misalkan matanya juga udah capek gitu ya. Kalau ngomongin lagi tadi soal monitor yang sempat di-mention juga sama Pak Rudi, kalau Lenovo kan punya monitor line up salah satunya adalah G-Series ya Pak Rudi ya.
Boleh dijelasin nggak G-Series itu apa aja dan speknya seperti apa? Jadi sebenarnya untuk G-Series-nya kita itu salah satu line up gamingnya kita. Yeah. Sebenarnya di Lenovo kita juga banyak tipe-tipe lain dari entry level sampai ke gaming ya. Nah hari ini saya akan bahas yang G. Jadi yang pertama itu kita ada G32 QC. G32 QC. Ya, nah G32 QC ini seri kita yang 32 inch. Nah, untuk refresh rate-nya dia juga 144 Hz. Untuk response time-nya dia 1 milisecond. Jadi dia juga udah curve ya. Ini 1500 ya. Oh, makanya ada QC-nya gitu ya, Pak ya? Ya, kalau Q itu dia QHD. Resolusinya. Kalau C curve. Ya. Nah, kita juga ada dilengkapi dengan AMD FreeSync. Jadi ya kita juga mengurangi adanya screen stuttering sama tearing. Ya. Terus kan tadi kita juga sempat bahas kalau yang namanya monitor penting banget sama kenyamanan mata. Betul. Gitu. Nah, ini kalau nggak salah ada yang namanya TUF Rainland Eye Comfort Certification. Yang melindungi kita dari ya itu kan kalau ngeliat monitor berjam-jam kan mungkin capek juga gitu kan baru dia. Ya. Jadi ini gitu ya. Kita udah di certified sama TUF. Jadi kita eye care teknologinya udah benar-benar terbukti sih. Ya. Lalu selanjutnya kita ada yang 27 inch. Nah, 27 inch kita ada yang Full HD IPS. Nah, berarti G27 ya? G2720. G2720. Nah, untuk monitor ini selain bisa dipakai buat gaming, itu kita juga bisa pakai buat desain. Kenapa? Karena yang ini sRGB-nya udah cukup tinggi, 99%, dan dia juga udah support HDR. Ya, di luar dari yang 144 Hz dan 1 ms refresh rate itu. Dan tadi untuk kenyamanan mata juga monitor ini dilengkapi juga ya? Ya, TUF Rainland Eye Care Technology. Comfort Certification tadi juga ya. Nah, lalu satu lagi untuk ini demo barangnya kita ada di sini. Oh, ini. Nah, mungkin Mas Mike bisa bantu kita. Mas Mike sebagai LC ini ya sekarang ya. Jadi untuk desainnya itu kita ergonomik ya. Jadi dia bisa diatur ketinggiannya. Jadi untuk main game juga lebih nyaman ya kan. Ya, terus kemudian dia juga bisa diatur tilt-nya, bisa diatur berapa sampai up to 45 derajat ya. Ya, I think ya. Ya kurang lebih segitu ya. Kurang lebih ya. Jadi memang ini benar-benar bisa disesuaikan sesuai kemauan kita. Betul. Gitu ya. Kebutuhan kita mau tadi mungkin bawahnya lebih tilt ke atas atau ini lebih tinggi daripada si tinggi orang kan beda-beda. Nah, itu dan bentuk ruangan pun atau mejanya orang juga mungkin beda-beda gitu kan. Jadi ini relate dengan yang Mas Mike bilang kebutuhannya dia butuh buat gaming maupun desain itu bisa di G2720. Lalu yang selanjutnya? Selanjutnya kita ada G2510. Nah, G2510. Untuk G2510 ini yang entry levelnya kita. Nah, meskipun entry level untuk spek dan desainnya semuanya nggak entry level. Nah, dia punya panel udah Full HD, 144 Hz, 1 milisecond ya response time. Sama dia juga udah ada FreeSync. AMD FreeSync ya. Ini berarti apa sih, Mas Rudi? FreeSync itu dia lebih ke teknologi synchronization ya. Jadi kalau misalnya menghindari screen tearing sih. Ya, screen tearing. Jadinya screen tearing itu sebenarnya kayak efek yang disebabkan monitor nggak sinkron gitu antara GPU sama monitornya. Jadi dia kadang-kadang ada patah-patah. Nah, kayak ada glitch-nya gitu berarti. Iya, ada glitch-nya. Kalau monitor punya yang namanya G-Sync, Adaptive Sync atau FreeSync itu berarti dia punya teknologi yang bisa meminimalisir screen tearing tersebut. Jadi lebih smooth. Lebih smooth. Kan kadang-kadang kalau kita lagi main game seru, kalau ada screen tearing kan nggak seru jadinya. Betul, benar. Nah, ini tadi kan Mike juga kalau soal ngejelasin kayaknya udah cukup ngelotok di luar kepala gitu ya, karena sebenarnya udah pernah merasakan memakai monitor Lenovo ini ya. Yang G25 sama G32 pernah di-review sama Rizky sebelumnya. Oh gitu, di Nerd Reviews ya. Nah, ini kita akan ngasih lihat cuplikan video pada saat mereview monitor tersebut. Ini dia videonya.
Rizky di sini. Kalau kalian dengar kata-kata gaming monitor murah itu biasanya yang kepikiran tuh kayak gimana sih? Mungkin bezelnya bulky, terus layarnya TN, akurasi warnanya ya standar, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Terus juga mungkin desainnya ada merah-merahnya. Nah yang ini kita kedatangan monitor gaming dari Lenovo, harganya murah, bezelnya tipis, akurasi warnanya tinggi, dan juga desainnya minimalis. Inilah Lenovo G25. Pertama kita lihat kelengkapannya dulu. Di pembelian selain dari monitor, kalian akan mendapatkan kabel power, kabel HDMI 2.1, manual book, dan penjepit kabel yang nanti bisa dipasang ke bagian belakang monitor. Ngerakit monitornya juga lumayan gampang, kalian tinggal attach monitor ini langsung ke feednya, cuma sekali ceklek aja monitornya udah langsung jadi. Jangan lupa untuk langsung colok power cable dan juga HDMI-nya lalu dimasukkan ke dalam pengikat kabel yang ada di belakang, jadi kabelnya itu nggak mengganggu pandangan atau estetik dari monitornya ini sendiri. Saat melihat ke belakang, sayangnya monitor ini nggak ada slot untuk VESA mounting, tapi untungnya feed dari monitor ini udah lumayan canggih, karena selain monitor ini bisa di swivel menghadap ke atas ke bawah, ternyata feednya juga height adjustable, jadi kalian yang pandangannya lebih tinggi dari orang kebanyakan, itu udah nggak perlu monitor riser lagi. Konektivitas yang ada di belakang hanya ada HDMI dan DisplayPort aja, jadi secara teknis, monitor ini hanya bisa connect ke dua device sekaligus. Panel dari monitor ini masih TN dengan resolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz, cukup fair sih buat monitor gaming di harga 3 jutaan, apalagi desainnya cukup minimalis gini. Bezel bagian kanan, kiri, dan atas hanyalah berbentuk virtual bezel dan itu pun tipis banget. Di bagian bawah barulah dagunya lumayan tebal dengan adanya tulisan Lenovo di bagian kiri bawah. Ciluk Bang. Nah. Kalau mau nonton lebih lengkapnya silakan cek channel Nerd Reviews ya. Ada videonya tuh. Betul, untuk lengkapnya ya. Nah, betul. tapi Mike, gue pengen nanya, dari 3 monitor yang kita ngomongin ini, perbedaan itu apa-apa aja sih menurut lo? Perbedaan paling mendasar itu teknologi panel yang dipakai. Tadi G25 itu pakai teknologinya itu Twisted Pneumatic ya, TN. Kalau yang G27 ini pakai IPS, in plane switching. Oke. Kalau yang satu lagi si G32 itu pakai vertical alignment atau VA. Oh, okay. Nah bedanya itu, ini kita nggak mau masuk teknis ya. Yeah. Kita cuma perlu tahu aja kalau TN itu biasanya di monitor-monitor gaming yang budget, yang nggak begitu mahal. Oke. Jadinya dia emang punya response time cepat, refresh rate tinggi, tapi mengorbankan yang namanya viewing angle. Jadi mungkin kalau untuk desain kontrasnya juga nggak begitu bagus, walaupun tadi akurasi warnanya tinggi ya, maksudnya gamut warna tinggi. Tapi biasanya untuk dilihat dari angle-angle tertentu dia nggak sebagus IPS atau VA. Oke. Kalau kita bicara monitor yang nggak cuma bisa dipakai gaming, tapi enak dipakai desain dan lain-lain, kita harus naik ke IPS atau VA gitu. Tadi kalau nggak G27, G32 gitu yang idealnya. Oke. Dari Mike sendiri paling ideal dari 3 itu berarti yang mana? Kalau untuk balance antara gini, kalau paling bagus idealnya ya pasti G32 ya, paling besar, paling tinggi resolusinya, paling bagus gitu, udah curved. Tapi in terms of value for money mungkin G27. Karena kita dapat semuanya itu dalam ya harga yang nggak begitu tinggi sih. Oke. Nah, sekarang kita pengen masuk ke quiz dulu nih. Jadi tadi kan di awal kita udah sempat mention juga kalau kita punya quiz. Dari tadi sebetulnya jawabannya udah di-mention juga sama Pak Rudi, sama Mike juga. Jadi caranya nanti pada saat pertanyaannya udah dikasih, kalian punya waktu 10 detik untuk jawab di kolom komen. Siapa yang cepat dan siapa yang paling tepat jawabannya, nanti bisa ngedapetin hadiah sebesar voucher MAP Rp300.000. Ini masing-masing untuk 2 orang pemenang. Jadi kalau tadi dengerin kata-katanya yang dijelaskan sama Pak Rudi, gue yakin kalian bisa menjawabnya dengan benar. Karena pertanyaannya adalah apa yang dimiliki oleh monitor G-Series ini yang berfungsi untuk melindungi mata pengguna saat menatap layar. Ini poin penting nih untuk sebuah monitor nih menurut gue, karena kalau kita kerja atau main game berjam-jam matanya capek, waduh, malas gitu bawaannya kan ya. Betul. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya adalah apa yang dimiliki oleh monitor G-Series yang berfungsi untuk melindungi mata pengguna pada saat menatap layar. Dan kita pengen ingetin juga buat teman-teman yang udah pernah menang di kuisnya Ngetek bareng Lenovo,
itu nggak bisa menang lagi. Kita akan bagi-bagi ke yang belum pernah menang. Jadi 10 detiknya akan kita countdown dari sekarang. Setelah lewat dari 10 detik dan baru menjawab, itu tidak akan kita hitung jawabannya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nanti di akhir ngetek bareng Lenovo akan kita kasih tahu siapa yang beruntung mendapatkan voucher MAP senilai Rp300.000. Oke, ini mungkin pertanyaan selanjutnya untuk masing-masing ya. Kalau misalkan ditanyain gitu, apa yang perlu benar-benar diperhatikan pada saat kita memilih monitor supaya balik lagi nggak sampai salah pilih gitu? Menurut lo apa, Mike? Rekap lagi sih, Pari. Iya, dari segi tadi ukuran gitu-gitu ya. Tapi yang paling penting menurut gue itu budget. Oke. Disesuaikan sama budget. Disesuaikan sama budget. Kadang-kadang kita pinginnya ya monitor yang paling bagus, tapi kalau budgetnya agak mepet, mendingan invest ke PC-nya dulu misalnya. Kalau misalnya kita buat apa gitu punya monitor bagus-bagus, tapi kita nggak punya PC yang proper untuk ngejalanin itu. Oke. Mas Rudi sendiri gimana? Kalau saya setuju sama Mike sih. Jadi memang harus beli yang sesuai dengan kebutuhan ya, ya dan budget tentunya. Ya. Betul. Tadi kan di G-Series sendiri udah ada fitur-fiturnya berbeda-beda dari mungkin segi ukurannya, speknya dan lain-lain. Nah, kira-kira kebutuhan paling cocok sama yang mana dan juga budgetnya. Betul, gitu ya. Mas Joni gimana, Mas? Kalau saya sendiri ya kembali lagi ke customer sih. Tadi dari Bapak Mike sama Rudy, betul. Sesuai dengan budget dan kebutuhan si usernya sih. Oke. Ya itu sih, menurut saya ya. Ya. Ditanya lagi ya, ini sebenarnya buat apa monitornya gitu ya. Dan tenang aja buat teman-teman, Lenovo juga nggak cuma punya G-Series, jadi bisa dipilih juga sesuai kebutuhan dan sesuai budget. Bisa di browsing itu tipe-tipe monitornya. Pasti adalah ketemu yang dimana ini cocok untuk budget dan juga kebutuhan. Kalau menurut Pak Joni? Ya. Walaupun emang ada Pak Rudi di sini gitu ya. Menurut Pak Joni, monitor Lenovo itu gimana sih? Ini pendapat pribadi nih. Aduh. Udah langsung ada aja. Kalau jawabnya salah diinjek nih kakinya Pak Rudi nih kayaknya. Menurut saya sih beda jauh dari dulu sampai sekarang ya. Satu banyak berubah dari desain, dari teknologi juga, speknya, dan harganya sudah bisa mengikuti lah. Kalau dulu kan Lenovo dikenalnya monitor mahal dan mahal, ya. Sekarang dia sudah bisa mengikuti dengan brand-brand yang lain. Banyak pilihannya gitu. Segmentasinya banyak. Betul, dan desain juga udah mulai agak kemajuan, artinya lebih bagus lah. Ya nggak seperti kayak dulu kan kayaknya kantor banget gitu ya. Monoton banget lah istilahnya, kotak banget ya. Kalau sekarang kan dia dari kakinya juga stylish gitu ya. Dan dia udah tipis kan. Istilahnya udah nggak boomer. Betul. Udah modern lah istilahnya. Ya itu sih dari saya. Antusiasme dari customer gitu untuk monitor-monitornya Lenovo menurut Pak Joni gimana? Antusias customer, ya itu salah satu. Terutama sih sekarang customer sangat senang, antusiasnya dari pelayanan servis kali ya. Iya, oke. Kalau dulu katanya beli monitor tuh susah servisnya. Kalau sekarang kita sudah ada yang namanya 3 tahun pick up ya. Jadi si teknisi dari pihak Lenovo akan pick up ke rumahnya si user atau ke toko tersebut. Gitu. Ya lebih mudah lah sekarang. Itu sih antusiasnya dari customer ya. Ya, jadi tenang gitu ya dengan punya monitor Lenovo gitu. Betul. Jadi nggak usah pusing. Aduh, gue beli barang terus ntar gue ke depannya gimana? Gimana gitu dulu ya. Banyaknya begitu kalau user bilangnya ke saya. Sekarang lebih enak dan lebih mudah. Jadi kekhawatiran seperti tadi udah nggak ada sekarang gitu ya. Itu sih. Saya kan merek monitor gaming ada banyak sebenarnya. Tapi yang punya servis paling bagus yang udah dipercaya banyak kayak perusahaan kan. Lenovo kan banyak klien corporate, banyak klien bisnis. Harusnya sih pelayanannya nggak mengecewakan lah. Udah valid itu berarti ya soal after sales service-nya nih ya. Sudah proven lah ya mungkin. Sampai daerah-daerah loh. Oh iya ya, ke cover semua ya berarti ya Pak ya. Dan kalau kita ngomongin monitor, kan nggak bisa standalone sendirian doang gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu kan, nggak bisa nyala. Nah, ini ada satu desktop yang udah ada, ini cakep nih. Mungkin
Pak Rudi bisa menjelaskan ini apa sih Pak? Jadi ini desktop Idea Center Gaming 5. Oke. Ya. Nah, desktop ini termasuk produk yang affordable sih. Jadi kita kalau mau baru-baru mau mulai main game, nah kita bisa coba pakai ini. Oke. Ukurannya compact juga ya dibanding PC-PC lain. Iya. Kalau emang ternyata kita punya space yang tidak terlalu besar, mungkin kamarnya juga kecil gitu, ini juga nggak makan tempat gitu ya. Dan secara look juga masih keren gitu, stylish, nggak kaku gitu kan. Dan gue sebenarnya pingin tanya, kalau desktop Lenovo gini, misalkan pingin upgrade, itu warantinya void atau mesti ke Lenovo atau gimana? Mesti ke Lenovo. Mesti ke Lenovo. Berarti kita bawa komponen sendiri, nanti Lenovo yang upgrade? Iya. Oke. Di service center biasanya bisa sih dibantu. Bisa itu ya. Atau Lenovo kasih opsi gitu mau upgrade. Kalau untuk upgrade RAM doang harusnya dia ada ininya ya. Slot langsung dimasukin. Oke. okay. Kalau upgrade yang kayak major paling ya. Iya, yang lebih baik ke service center Lenovo sih. Oke. Ini kan selain tadi ada desktop, terus monitor yang udah kita bahas juga, ini yang paling kiri. Ini ada satu headset. Ini yang penting banget karena kalau misalkan kita buat main game, headset juga harus yang enak. Setuju kan, Mike? Setuju dong. Nah, buat nge-review juga butuh headset yang enak nggak? Pasti. Kalau untuk ngedit, ya harus enak lah. Harus enak dong, ya kan? Kan tadi seperti lu bilang kan, kita harus selangkah lebih depan dibandingin musuh-musuh kita. Kalau headsetnya nggak enak, suara langkah musuh nggak kedengeran. Ya, begitulah. Iya kan? Ini ada headset Legion H500 Pro 7.1. Udah bisa dibeli juga di Lenovo Official Store. Nah, tadi kan Pak Joni juga sempat ngebahas soal after sale service. Tadi ada yang namanya pick up and repair selama 3 tahun dan ternyata mengcover nggak cuma Jakarta aja. Betul, gitu ya. ada seluruh daerah juga. Seluruh daerah juga ada ya. Nah, apakah ini sebetulnya ada kayak mungkin office hour-nya gitu Pak Joni atau mungkin Sabtu Minggu tutup atau gimana sih? Jam kerja Senin sampai Jumat sih. Senin sampai Jumat ya? Iya. Oke. Dan berarti kita nggak perlu balik lagi, kita nggak perlu keluar, kita nggak perlu nyamperin karena si customer atau user yang akan disamperin. Betul, cukup telepon aja. Dan sebutkan serial nomornya sih biasanya. Oke. SN dan nama dan kotanya di mana mereka akan pick up ke rumah tersebut usernya. Ya itu. Berarti ke pick up and repairnya berarti di tempat si usernya? Repairnya ntar dibawa dulu. Dibawa dulu. Ya, ke teknik service centernya si Lenovo di kota tersebut. Nah paling ya kalau nggak ada masalah berat ya sehari 2 hari udah kelar sih. 2 hari lah biasanya lah. Oke. Tadi kan Mike juga bilang kalau after sales service-nya Lenovo udah proven ya, udah terbukti lah gitu. Dari Mike sendiri secara pribadi, sepenting apa sih untuk after sales service sebuah monitor? Sepenting apa? Ya kita beli gadget, beli elektronik, segala macam itu kan belum tentu murah ya. Belum tentu beli monitor tuh investasi yang murah gitu untuk seseorang. Jadi nggak cuma hanya spek yang harus diperhatikan, tapi presence-nya sendiri gimana? Apa yang terjadi kalau misalkan ada rusak, ada harus RMA, harus segala macam itu harus dipikirkan begitu. Oke. Dan emang terbukti juga kalau customer pasti selalu nanyain soal garansi ya, Pak Joni ya? Betul, Pak. Selalu ditanyakan itu. Kalau saya beli monitor gimana Pak ke depannya? Apa mudah pelayanan servisnya atau tidak? Selalu itu yang ditanyakan. Saya selalu tekankan ke customer bahwa service center kita selalu terbuka Senin sampai Jumat 7 jam kerja ya. Ya. Kalau Sabtu Minggu kita kadang nggak tutup ada ya? Tapi ada yang kalau nggak salah yang Sabtu ada, buka setengah hari. Sabtu buka setengah hari. Iya, tapi ya ada yang Minggu kalau nggak salah itu apa warranty apa tuh ya? Kita juga ada sebenarnya kita bisa beli warranty tambahan sih. Jadi once misalnya monitornya rusak, itu langsung dikasih monitor pengganti. Itu update maksudnya. Namanya Premier Support. Ya, itu Minggu juga dilayanin. Ya. Jadi berarti kayak dipinjemin dulu gitu, Pak Rudi? Iya, langsung dikasih yang langsung diganti gitu ya. Oke. Dan pasti saya yakin nih Pak Joni, selain garansi yang sering ditanya sama customer, pertanyaan paling sering juga ditanya adalah promo. Dari Pak Joni ada promo khusus tambahan untuk para pembeli nggak? Ada. Bisa beli di toko-toko tersebut atau Lenovo Store.
itu kita dapat potongan 100 sampai 300 ribu. Nah, untuk info lebih lanjutnya ini bisa langsung di scan nih di bawah kanan monitor kalian, bisa langsung scan QR code-nya. Di situ akan ada informasi lebih lanjut yang tadi disebutin sama Pak Joni. Betul. Diskon segitu cukup ya untuk beli headset atau mouse. Cukup lah. Betul. Sekarang tanggal muda ini baru pada gaji. Ya. Betul. Selain promo juga yang sering ditanyain dari awal ngetek barang Lenovo adalah kuisnya gitu kan. Jadinya makanya sekarang kita masuk ke kuis lagi. Tadi sudah disebutin juga nih jawabannya sama Pak Rudi. Jadi harusnya kalian juga tahu nih jawabannya apa ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 dari 3 monitor G series yang sudah disebutkan tadi. Ini salah satunya ada di belakangnya Mike. Nah, tadi kita nyebutin 3. 2 aja sebutin tipenya tapi harus lengkap ya. Bisa langsung dijawab nanti, bisa langsung jawab di kolom komen. Kita akan hitung mundur 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi sudah ditutup. Yang udah tahu jawabannya tadi udah langsung jawab. Semoga lo yang menang ya. Pertanyaan buat Mike nih, mumpung ada Pak Rudi dari Lenovo. Menurut lo apa sih mungkin fitur atau teknologi atau mungkin ya monitor yang belum ada di Indonesia dan lo nunggu-nunggu banget? Apa Mike? Mungkin monitor gaming tapi OLED gitu ya. Kayak keren sih. Monitor gaming tapi OLED. Berapa inci kira-kira? Ya, let's say 32 inci, 4K, OLED gitu, kayak seru ya. Nah, Pak Rudi bisa diwujudkan dalam waktu dekat mungkin? Kita akan coba. Atau dari misalkan ininya penikmatnya Nerd Reviews gitu mungkin biasanya suka timbul pertanyaan apa atau mungkin permintaan apa gitu ya yang mereka kira-kira butuhkan. Mumpung ada Pak Rudi di sini jadi mungkin bisa terjawab gitu. Rata-rata sih kalau dari penonton Nerd Reviews yang sering nonton, yang penting value to performance-nya bagus. Maksudnya nggak apa-apa full HD, IPS, nggak apa-apa semuanya lengkap. Cukup segitu aja, cukup untuk ya orang-orang biasa tapi harganya sahabat gitu. Ya. Tapi cocok banget nih untuk G seriesnya kita. Memang harusnya kita, begitu. Ya, sasar market yang itu. Ya. Value for money lah ini. Oke, jadi kan dari tadi memang kita ngebahas kebutuhan orang pasti berbeda-beda. Jadi mungkin monitornya pun secara idealnya pun juga mungkin berbeda-beda gitu. Oke, kita akan recap deh supaya teman-teman yang lagi nonton juga tidak salah pilih monitor. Buat yang cuma butuh untuk content creation, kira-kira butuh monitor yang seperti apa, Mike? Content creation? Tadi video gitu. Contohnya tadi G27 ini cukup. Cukup nih ya? Pertama sudah pakai IPS, ya itu harus menurutku kalau nggak VA, IPS itu wajib. Ya. Jangan sampai kita pakai TN, kurang recommended lah intinya. Kedua, sRGB tinggi, HDR opsional, punya kontras bagus, minimal ukuran 25 inci lah. Kalau terlalu kecil kan nggak enak juga ngedesain. Betul. Kalau buat yang main game tapi ya masih gamer amatiran lah, mungkin yang main gamenya cuman weekend pada saat banyak free time, pulang kantor gitu, butuh monitor yang kayak gimana? Monitor kalau untuk gaming, kita ngomongin gaming kompetitif ya, misalkan main PUBG, main Valorant gitu yang butuh respons cepat. Itu recommended sih punya 144 Hz, punya response time 1 milidetik, punya G-Sync, punya lain-lain. Tapi kalau misalkan pun nggak punya, ya 75 atau 60 dulu cukup gitu. Cukup ya? Oke. Pak Rudi mau menambahkan mungkin? Ya, saya setuju sih. Jadi untuk G25 harganya sih cukup affordable ya, saya rasa ya. Jadi untuk entry level gamers saya rasa sih udah cukup sekali sih. Bahkan untuk orang yang cukup serius aja sebenarnya cukup oke sih. Karena kan mereka nggak butuh VA, nggak butuh IPS. Yang penting punya respons cepat, refresh rate tinggi udah gitu. Iya, betul. Oke. Kalau secara memilih monitor in general gitu mungkin ada tambahan tips dari Pak Rudi? Menurut saya sih kita wajib ya untuk beli sesuai kebutuhan sih. Ya.
ya untuk fitur-fitur misalnya kita butuh untuk desain tapi nggak butuh untuk gaming, ya mungkin kita belinya yang sRGB-nya tinggi karena kita nggak perlu invest di terlalu banyak fitur yang kita nggak kepake. Iya. Bener. Iya, jadinya sayang malahan ya. Jangan sampai kita butuhnya SUV belinya sedan gitu. Ibaratnya seperti itu sih. Dan yang pasti yang tahu kebutuhannya adalah ya kalian sendiri. Betul. Ya kan? Sekarang sudah ada pemenang-pemenang untuk kuis. Tadi kita ingetin lagi masing-masing mendapatkan voucher MAP senilai Rp300.000. Yang pertama, jawaban yang benarnya itu adalah TUF Rainland Eye Comfort Certification. Pemenangnya adalah Aubrey Tarmizi Rizkula Mirhead. Selamat. Namanya keren juga ya? Iya, namanya keren dan panjang ya. Aubrey. Pemenang yang kedua tadi dengan jawaban G32QC10. Oh, bahkan dia lengkap. G2720 dan juga G2510 untuk monitor Lenovo G Series ya. Sudah ada Randy Yustian. Selamat. Jadi sekali lagi diingatkan untuk masing-masing pemenang yang mendapatkan voucher MAP senilai Rp300.000 bisa langsung screenshotin akun YouTube-nya lalu DM Instagram account @lenovoid untuk bisa redeem hadiahnya. Dan buat yang belum beruntung, tenang aja karena Lenovo juga masih akan bagi-bagi hadiah lagi. Caranya gimana? Sekarang nih, langsung buka Instagram Lenovo ID, ikutin kuisnya di sana, dan jangan lupa di-follow juga. Buat yang ikutan dari awal, kita yakin pasti udah tahu jawabannya, karena kuisnya juga akan seputar dari apa yang kita bahas hari ini. Nah, jadi ternyata sudah tidak terasa kita main-main ke tempatnya Mike, udah hampir 1 jam nih Pak Rudi, Pak Joni. Jadi semoga tadi tips yang dikasih tahu sama Mike, sama Pak Rudi, sama Pak Joni dalam memilih monitor bisa kalian terapkan juga. Supaya mungkin kemarin-kemarin sempat ada kesalahan karena mungkin belum tahu juga harusnya gimana. Tapi overall simple sih ya, monitor gitu-gitu aja kok speknya. Iya kan ya. Kira-kira ya tadi tuh kebutuhannya apa, disesuaikan juga. Tadi yang paling penting sama budgetnya juga. Betul. Betul. Jangan memaksakan diri kunci. Betul. Jangan memaksakan diri. Thank you banget Mike sudah dibolehin ngetek bareng Lenovo, mampir di channelnya Nerd Reviews. Dengan senang hati. Yoi, jadi ngetek bareng Lenovo juga akan terus lanjut. Tungguin aja ngetek berikutnya. Untuk info lebih lanjutnya sendiri juga lo bisa cari tahu di Instagram Lenovo ID, makanya follow. Dan buat yang pengen lihat episode-episode kita yang sebelumnya, bisa cek playlist Lenovo ID di YouTube-nya. Dan buat pemilik channel akhirnya kita serahkan lagi ke yang punya, karena kalau membuka dan menutup itu harus pemiliknya kan. Jadi kita balikin lagi ke Mike. Ya, seperti biasa kalau belum like dan share video ini silakan juga like, share. Kalau nggak komen-komen, mendingan juga nggak apa-apa. Ya. Jangan lupa juga subscribe kalau belum subscribe. Jangan lupa follow Nerd Reviews Instagram atau Facebook @nerdreviews_id @nerdreviews. Dan kami harap kalian semua yang nonton video ini sehat terus. Jangan capek-capek pakainya, jaga kesehatan. And as always, stay safe. Thank you.